Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fujanul Isnaini dari program studi pendidikan bahasa Arab dari kelas 2B. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review mengenai materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah Bani Hashim di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar 20 April tahun 570 atau 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhroh. Ayahnya meninggal ketika Nabi masih berada dalam kandungan. Pada usia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Kemudian pengasuhan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Namun, selang 2 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Lalu Nabi diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Di usia muda, Nabi hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan pengembala kambing penduduk Mekah. Di usia 12 tahun, Nabi melakukan perjalanan dagang untuk pertama kalinya ke Syria atau ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Nah, pada usia 25 tahun, Nabi pun melakukan perjalanan dagang juga ke Syria dengan membawa barang dagangan saudagar janda kaya yang bernama Khadijah. Pada saat itu, Khadijah melamar Nabi pada saat Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kemudian di usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dengan diturunkannya wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan diturunkan di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Nah, dimulailah dakwah beliau saat itu menjadi seorang Rasul dan dibagi menjadi 2, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, di periode Mekah, Rasul berdakwah secara 2 tahap. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Kemudian strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasul pada periode Mekah itu ada 3. Yang pertama hijrah ke Taif, yang pertama hijrah ke Habsyi, kedua hijrah ke Taif, lalu perjanjian Aqabah. Nah, pada saat dakwah di Mekah, Rasul belum menekankan kepada aspek hukum, akan tetapi lebih menekankan kepada aspek ketuhanan, ketauhidan, kepercayaan bahwa hanyalah Allah yang patut disembah dan bahwa kemusyrikan itu amat sangat berbahaya dan menimbulkan dosa yang sangat besar. Setelah periode Mekah, lalu periode Madinah. Setelah 13 tahun dakwah di Mekah tidak membuahkan hasil yang maksimal, lalu Rasul memerintahkan umatnya untuk hijrah ke Madinah. 200 pengikut Rasul hijrah ke Madinah. Kemudian beliau pun menyusul pada tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Lalu strategi apa saja yang dilakukan Nabi untuk berdakwah di Madinah? Itu yang pertama, mengubah nama Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Rasul. Kemudian membangun Masjid Nabawi. Kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu mengadakan perjanjian dengan non-muslim Madinah. Dan yang terakhir adalah membentuk suatu sistem pemerintahan. Jadi, selain pada aspek ketauhidan, pada periode Madinah, Rasul juga menekankan pada aspek hukum, bahwa Rasul sebagai kepala agama dan kepala pemerintahan di Madinah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.